warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Nova Pratama dengan NIM 1807444 dari 6 CPG SD UPI Kampus Purwakarta akan berbagi ilmu mengenai apa itu perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Sekaligus ini merupakan tugas UTS yang ditugaskan dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tujuan. Lalu yang kedua, apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah sebuah interaksi antar guru dengan siswa dalam suatu kegiatan belajar. Lalu, apa itu perencanaan pembelajaran? Nah, perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses yang dibuat untuk merencanakan program belajar yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam suatu sistem untuk keperluan belajar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu, tujuan dan fungsinya perencanaan pembelajaran itu apa sih? Nah, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai secara keseluruhan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu bahan ajar, materi ajar, metode pembelajaran, dan juga penggunaan alat dan perlengkapan ataupun media-media pembelajaran. Nah, kenapa? Karena ketika belajar tentu kita harus menguasai hal itu, apalagi kita sebagai calon guru dan yang akan menjadi guru harus bisa menguasai semua itu. Lalu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah pedoman kegiatan bagi guru agar sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat sebelumnya, supaya semuanya sesuai dong dengan koridor yang telah ditentukan yang ada di kurikulum. Lalu selanjutnya adalah manfaatnya apa sih? Sebagai guru itu jelas sebagai koridor untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Lalu selain itu juga menjadikan pedoman bagi siswa untuk belajar ataupun mempersiapkan materi yang akan mereka pelajari selanjutnya. Nah, lalu prinsipnya apa aja sih dalam perencanaan pembelajaran ini? Ada menetapkan perencanaan, lalu mengembangkan penggunaan alternatif lain dari perencanaan yang sudah dibuat, lalu tempat mengumpulkan data atau informasi, lalu yang terakhir adalah mempersiapkan pembelajaran yang terarah ataupun mempersiapkan pembelajaran yang memang tertuju dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dalam kurikulum. Lalu itu ya mengenai perencanaan pembelajaran yang secara singkat sudah dipelajari selama pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 kemarin gitu. Nah, dalam perencanaan pembelajaran kita bukan hanya belajar membuat perencanaan pembelajaran saja, tapi kita harus menguasai dan harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Dan tentunya itu bukanlah hal yang sulit, tapi itu juga bukan berarti hal yang mudah gitu ya. Itu harus dijalani secara bertahap, harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa secara langsung. Nah, perencanaan pembelajaran ini sendiri sangat bergantung kepada kemampuan guru ya dalam menentukan bahan ajar, materi ajar, lalu juga dalam menentukan metodenya seperti apa agar tujuannya tercapai dan juga sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Dan di sisi lain, dalam perencanaan pembelajaran merupakan sebuah sistem ya. Itu merupakan sebuah sistem. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan dalam perencanaan pembelajaran. Karena ketika sudah mempersiapkan rencana A, tadi kan dalam prinsipnya juga ada alternatif yang harus dipersiapkan. Seperti itu. Nah, untuk sekarang sekian dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di sharing
ilmu selanjutnya. Sampai jumpa.